Halo teman-teman, jumpa lagi sama Handali. Yuk kita cobain makanan Indonesia. Teman-teman, nih saat ini saya sedang berada di Kungscreen Palace, Jalan Teguh Umar, Menteng. Saya sedang mau melihat pameran lukisan nih. Wow. Pameran lukisan dari teman saya namanya Pak Sulistyo. Dia salah satu pelukis Indonesia. Amazing. Saya juga penasaran sih di dalam. Nah ini tempat pamerannya teman-teman nih. Gitu. Kita mau lihat nih lukisan apa sih yang ada di dalamnya. Terus nanti setelah kita melihat pameran lukisan, di bawahnya juga nih salah satu tempat restoran. Nanti kita juga mau tahu nih makanan apa sih di dalam, keunikannya apa sih tempatnya. Yaudah, nggak panjang lebar, langsung aja yuk, ikut saya ke dalam. Yuk. Ya teman-teman, ini saya sudah di Kungscreen Palace di Jalan Teguh Umar, Menteng. Wow. Ini saya lagi lihat pameran lukisan teman saya, Pak Sulistyo. Nah, nanti kita mau tanya-tanya sedikit ya, nggak usah sedikit, banyak. Kita mau kupas habis. Siapa Pak Sulistyo sebenarnya? Kita mau tanya juga kenapa nih bisa selalu ayam jago gitu. Nih kebetulan di sebelah saya ada Pak Sulis. Nih Pak Sulis ya. Halo Pak Sulis. Iya. Ya, Kak. Apa kabar Pak? Baik. Iya. Ya teman-teman, ini teman saya Pak Sulistyo. Dan ini Pak Sulis. Ya. Ini langsung aja kita tanya-tanya aja Pak Sulis. Ya. Ini pameran yang keberapa nih Pak Sulis nih adakan ini? Ini pameran tunggal saya yang ke-31. Pameran tunggal yang ke-31. Ya. Kalau pameran bersama saya hitung kemarin sudah 260 sekian kali. Amazing. Wow. Ya teman-teman, ini sorry, ini saya kenalkan dulu, ini teman saya tadi Pak Sulistyo. Ya, dia seorang pelukis Indonesia. Oh yeah. Dengan lukisannya rata-rata sih ayam jagoan Pak. Ayam jago nih Pak ya, ayam jago ya. Betul. Ini kenapa Pak bisa melukis ayam jago nih? Iya. Baik, ini boleh saya ceritakan dulu semenjak perjalanannya ya. Jadi saya melukis semenjak kecil. Ya. Dan saya aktif mulai sebagai seniman profesional itu semenjak mungkin aktif berpameran semenjak 1989. Itu sudah mulai aktif berpameran. Dan itu saya jalani terus berproses, terus sering berpameran bersama maupun tunggal. Sampai pada tahun 2010 itu ada sesuatu ini ya, pergulatan dalam diri saya bahwa saya nggak mau hidup sebagai pelukis hanya berkarya jualan, seperti itu. Saya harus ada sesuatu yang saya berikan buat bangsa ini. Wow. Jadi setelah saya nggak ada nanti, ada legacy yang saya tinggalkan gitu. Apa gitu. Sampai akhirnya saya menemukan figur jago
ini sebagai medium berekspresi saya gitu. Jadi di situ saya ingin menampilkan bahwa jago sebagai simbol dari patriotisme, nasionalisme, dan keberanian. Amazing. Karena waktu itu kegalauan yang terjadi itu karena saya melihat ada ancaman disintegrasi di bangsa ini gitu. Untuk itu kita memerlukan semacam perekat kebangsaan. Perekat kebangsaan. Nah, ini saya munculkan dalam karya-karya saya yang bertemakan nasionalisme, patriotisme, dan keberanian. Nah, di situ juga ternyata para peminat seni dan beberapa teman-teman itu, saudara-saudara itu sangat antusias menyambut hal ini gitu. Betul. Sampai kita bikin tagline waktu itu, awalnya tagline-nya bahwa setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia. Ya. itu yang saya harapkan ke depan bisa menjadi semacam perekat kebangsaan. Jadi tidak ada warna kamu apa, warna saya apa, siapa Anda, siapa saya, apapun latar belakang kita, asal kita berdharma bakti buat bangsa ini, kita berbuat kebaikan buat sesama, itu jagoan Indonesia sebenarnya. Wow, keren ya teman-teman ya. Ya inilah, ini Pak Sulis ini selain melukis juga rupanya peduli ya terhadap pemersatu ya, kesatuan lah. Kalau teman-teman juga lihat di hashtag saya di Facebook ya, itu suka hashtag setiap kita bisa menjadi jagoan buat Indonesia. Oh yeah. Ini apa Sulis? Yeah. Jadi dari hashtag itu ternyata teman-teman saudara-saudara kita di Sabang sampai Merauke itu mengamini, artinya mereka bersepakat bahwa saya sampai merinding bahwa ini mempersatukan kita, semangat yang sama mempersatukan kita, bahwa kita semua dari Sabang sampai Merauke anak bangsa, kita tunjukkan prestasi, kita berkarya buat bangsa ini, itu jawaban sebenarnya. Dan sampai saking banyaknya yang berminat di media sosial, ini mau gabung, padahal ini bukan suatu organisasi massa atau gimana. Akhirnya kita bikinlah satu yayasan Jagoan Indonesia, di mana kita bergerak di bidang sosial, juga pengembangan seni budaya. Seperti itu. Ini jadi teman-teman, ini Pak Sulis ini pendiri dari Yayasan Jagoan Indonesia. Nah, ini kita mau tahu nih, ini motivasinya apa Pak Sulis? Ini motivasi dari Yayasan Jagoan Indonesia apa Pak Sulis? Yayasan Jagoan Indonesia awalnya didirikan dan kita bersifat untuk mengadopsi semangat-semangat para anak bangsa di berbagai daerah ini. Artinya banyak sekali potensi dari mereka ini yang tidak tersalur atau kadang kurang support seperti itu. Betul. Nah, melalui yayasan ini kita bisa berbagi informasi ataupun kita support mereka-mereka yang berprestasi, kita support anak bangsa untuk bisa maju lah gitu. Amazing. Luar biasa ya. Ini Pak Sulis sampai memikirkan sampai buat kita yang berprestasi. Waduh, ini bisa disupport dengan Yayasan Jagoan Indonesia. Pak Sulis, ini pameran kali ini ya, ini bertemakan apa nih? Nah, untuk menyemarakkan Hari Pahlawan kemarin, kita sedang mengalami masa sulit pandemi saat ini bangsa kita dan juga beberapa bangsa lain di dunia ini. Nah, lewat semangat para pahlawan ini kita ingin menyerukan seruan moral pada segenap anak bangsa bahwa kita lahir itu sebagai bangsa jagoan, born to be jagoan, jadi kita harus tetap bersemangat gitu. Ini judulnya born to be jagoan ya, luar biasa. Kita terlahir sebagai bangsa jagoan, kita harus tetap bersemangat situasi apapun yang kita hadapi. Kita harus tetap maju, melangkah, berkarya, berprestasi. Luar biasa. Ini teman-teman yang lukisan sebagai ini lukisan ini apa ya? Iya. Apa namanya? Untuk tema kali ini ya. Tema kali ini ya. Born to be jagoan, luar biasa. Ini ayam jago. Iya. Ada bendera kita ya. Itu karena mungkin banyak orang yang tidak tahu bahwa Indonesia ini waktu diproklamirkan 17 Agustus itu menurut mitologi Cina kita ini bersionya sio jago. Wow. Jadi pantas kalau kita jadi bangsa jagoan. Wah, gitu. Iya. Gitu. Ya, teman-teman, ini kita sudah mengetahui sedikit ya. Ini kita coba kita lihat sedikit lagi yang lain ya, lukisan artinya apa. Nah, ini mau pengen sini Pak Sulis. Ini artinya apa nih Pak Sulis ya? Temanya ini nih.
Ini judulnya adalah motion power kedua. Artinya bahwa situasi apapun kita, kesulitan apapun yang kita hadapi, rintangan apapun, bahkan kerikil yang kita hadapi pun kita harus tetap bergerak. Karena dengan bergerak itu akan banyak energi positif yang akan menjadi inspirasi buat kita. Kita harus bergerak terus Berkarya ya? Berkarya terus ya. Ini pakai tanda apa, Pak? Ini tanda kalau ada kita sudah terjual. Amazing. Keren. Berarti sudah terjual teman-teman. Jadi kalau teman-teman ini udah nggak bisa beli lagi. Yuk kita lihat yang mana lagi. Ini lukisannya kalau teman-teman lihat ini banyak. Jadi kita nggak semua kita minta penjelasan atau minta ya nanti kebanyakan. Ini saya tertarik semua sama yang ini nih. Ya. Ini saya selalu melihat ini ada dari potongan koran ya, dilukis, ditempel di lukis koran. Iya. Ini Bapak. Iya. Ini waktu usia. Iya. Ini lukisan ini berjudul Journey, jadi perjalanan. Oh iya. Perjalanan saya sebagai seorang Saya nggak lihat. Iya. Saya nggak lihat bawahnya nih. Iya. Jadi untuk bisa menjadi seperti saat ini yang saya lakukan itu tentu tidak dengan mudah. Artinya kita terus harus tetap bekerja keras, kita harus tetap berupaya, berkreasi, berkarya tadi. Dan peran-peran di sini mungkin berita yang saya kumpulkan nggak tahu mulai dari awal tahun berapa itu ya. Tapi sebagai estetik aja bahwa ini mewakili perjalanan. Oke. Keren ya. Kita mau lihat mana lagi? Nah, karya-karya yang berlatar belakang gelar ini ada beberapa. Ini sebagai penanda bahwa saya berkarya ini pada saat kita mengalami masa pandemi, jadi masa kegelapan. Tapi di sini saya tidak menyerah, artinya selalu ada harapan dan kita harus terus berkarya, terus bersemangat untuk melewati semua ini. Dengan bersama-sama kita pasti bisa melewati masa sulit ini. Tadi dikira saya memang dasar kanvasnya sengaja ternyata ada maknanya juga. Jadi yang di sana pun sama Pak ya? Sama ya. Masa-masa. Jadi penanda sejarah juga nantinya. Berapa tahun lagi akan jadi penanda sejarah itu. Ya. Ini kalau kita tidak mengetahui ini standar biasa. Ternyata ini ada makna artinya tersendiri ya. Wow. Aduh, cakep. Ini ada berapa lukisan Pak ya? Sekitar yang dipasang sekitar 25. Wow. Ya. Oke, teman-teman, ini coba kita nanti sambil lihat-lihat ya.